Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Karakteristik Guru Efektif dalam Perspektif Psikologi Pendidikan. Yang pertama, guru efektif dalam perspektif pendidikan. Pengertian guru efektif. Menurut Berhim, guru efektif adalah guru yang bisa memotivasi peserta didik untuk belajar dan meningkatkan semangat belajar yang tumbuh dari kesadaran peserta didik, bukan karena takut pada gurunya. Sedangkan Marno dan kawan-kawan, guru yang efektif atau effective teacher adalah yang dapat menunaikan tugas dan fungsinya secara profesional dan diperlukan persyaratan sebagai kompetensi akademik, kompetensi metodologis, kematangan pribadi, sikap penuh dedikasi, kesejahteraan yang memadai, pengembangan karir, budaya kerja, dan suasana kerja yang kondusif. Karakteristik guru efektif menurut pemikiran Davis dan Margaret A. Thomas dalam bukunya Effective Schools and Effective Teachers. 1. Memiliki kemampuan berkaitan dengan iklim kelas yang meliputi kemampuan interpersonal, khususnya kemampuan untuk menunjukkan empati, penghargaan kepada siswa, dan ketulusan. Memiliki hubungan baik dengan siswa. Yang kedua, memiliki kemampuan terkait dengan strategi manajemen yang meliputi kemampuan secara rutin untuk menghadapi siswa yang tidak memiliki perhatian, suka menyela, mengalihkan pembicaraan, dan mampu memberikan transisi dalam mengajar, serta mampu bertanya atau memberikan tugas yang memerlukan tingkatan berpikir yang berbeda. Yang ketiga, memiliki kemampuan terkait dengan pemberian umpan balik dan penguatan atau reinforcement. Meliputi mampu memberikan umpan balik yang positif terhadap respon siswa dan mampu memberikan respon yang membantu kepada siswa yang lamban dalam belajar. Yang keempat, memiliki kemampuan yang terkait dengan peningkatan diri, yang meliputi mampu menerapkan kurikulum dan metode mengajar secara inovatif, dan juga mampu memperluas dan menambah pengetahuan metode-metode pengajaran. Selanjutnya, kompetensi seorang guru. Kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi seorang guru meliputi A. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah pemahaman guru terhadap anak didik, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran hasil belajar, dan pengembangan anak didik untuk mengaktualisasikan sebagai kompetensi yang dimilikinya. Memahami peserta didik secara mendalam yang meliputi memahami peserta didik dengan memanfaatkan perkembangan kognitif, prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. Selanjutnya, merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran yang meliputi landasan pendidikan, menerapkan teori belajar dalam pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan dipilih. Terakhir, melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata latar,
atau setting pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya yang B, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang dewasa, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Subkompetensi dalam kompetensi kepribadian meliputi kepribadian yang mantap dan stabil, meliputi bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi guru, konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Kepribadian yang dewasa yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki sebagai guru. Yang ketiga, kepribadian yang arif adalah menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik serta masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Yang C, kompetensi sosial. Menurut Bukhari Alma, kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi, berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kompetensi sosial menurut Slamet yang dikutip oleh Syaiful Sagale dalam bukunya Kemampuan Guru dan Tenaga Kependidikan terdiri dari subkompetensi, yaitu A. Memahami dan menghargai perbedaan, serta memiliki kemampuan mengelola konflik dan benturan. B. Melaksanakan kerjasama secara harmonis. C. Membangun kerja tim atau teamwork yang kompak, cerdas, dinamis, dan lincah. Yang D. Melaksanakan komunikasi secara efektif dan menyenangkan. Kemudian untuk yang kompetensi profesional. Guru adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada pendidikan tinggi. Surya mengemukakan kompetensi profesional adalah berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru profesional. Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau keahlian dalam bidangnya, yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkan, beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya, dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru lainnya. Kemudian yang B, kriteria guru profesional. Menurut Surya, dalam bukunya yang ditulis oleh Kunandar, guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian, baik dalam materi maupun dalam metode. Kriteria guru profesional yaitu 1. Mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. 2. Menguasai secara mendalam bahan belajar atau mata pelajaran serta cara pembelajarannya. 3. Bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi. 4. Mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukan dan belajar dari pengalamannya. Yang kelima, menjadi partisipan aktif masyarakat belajar dalam lingkungan profesi. Kemudian yang C, langkah-langkah konkret guru dalam mengefektifkan pembelajaran. 1. Guru harus mengevaluasi metode, strategi pembelajaran, dan daya dukung untuk pembelajaran.
Dua, hendaknya pembelajaran menggunakan proses Paikem. Tiga, guru harus mengetahui intak atau kemampuan siswa yang pernah dipelajarinya. Tingkat kesulitan materi pembelajaran harus diketahui dan dimiliki oleh guru atau pendidik. Kesimpulan, guru efektif adalah guru yang bisa memotivasi peserta didik untuk belajar dan meningkatkan semangat belajar yang tumbuh dari kesadaran peserta didik, kesadaran sendiri, bukan karena takut pada gurunya, tetapi pada kesadaran peserta didik tersebut dia mampu meningkatkan semangat belajar. Lalu guru efektif adalah guru yang punya komitmen dan termotivasi bisa menjadi guru efektif menurut Rofifa. Makasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.